When the mountains fall and the sea turns to wrath, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Shalom semuanya, kembali kita untuk beribadah, amin. Boleh kita pejamkan mata kita. Mari kita renungkan hari demi hari yang Tuhan telah berikan kepada kita. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, atas segala pemberian Tuhan, sehingga kita boleh beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Katakan sekali lagi Tuhan. Kau tiarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari katakan sama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku,
yang kekal. Mari kita sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. We worship Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau bersungguh-sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, katakan sama-sama. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanmu. Hanya itu kerinduanmu. Katakan sekali lagi sama-sama. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Shalom para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia bahwa pada hari ini, tepatnya sore hari ini, kita dapat berjumpa dalam keadaan baik, sehat semua. Tidak ada yang kekurangan suatu apapun juga. Dan saya percaya di tengah-tengah pandemi ini, kita bisa selamat, kita bisa sehat, kehidupan kita baik dan berjalan dengan normal pada umumnya. Itu adalah semata-mata adalah kasih karunia anugerah Tuhan Yesus. Selalu kita mengucap syukur setiap saat atas kasih setia Tuhan. Di dalam tahun 2020 ini, tepatnya dalam setengah tahun yang sudah berjalan, sekarang sudah bulan Juni, kita semua, seluruh umat manusia di bumi ini mengalami satu perubahan hidup yang sangat drastis sekali. Kalau kita ingat pada tahun-tahun sebelumnya, kita hidup dengan sebebas-bebasnya. Kita hidup dengan tanpa batas, tanpa ada sekat,
semua dilakukan dengan tenang, semua dilakukan dengan baik. Tetapi sejak dari awal tahun ini, tepatnya sekitar mulai bulan Februari, seluruh dunia hampir secara pasti mengalami wabah daripada COVID-19 ini. Wabah ini sungguh sangat menakutkan, membuat setiap manusia yang ada di dunia ini pasti akan merasa khawatir, sampai kita-kita sendiri bersikap paranoid, tepatnya curiga atas segala sesuatu. Kita keluar daripada rumah ketika menghadapi sesuatu yang harus dipegang dengan tangan, kita langsung berpikir apakah ini bersih atau tidak. Terus belum lagi kita banyak mendengar informasi berita sana sini yang berkata bahwa droplet manusia ketika dia berbicara, ketika dia batuk, ketika dia bersin, itu bagaikan virus. Itu sungguh sangat membuat kita semua sangat khawatir. Dan juga ketika kita hendak mengkonsumsi, ingin makan segala sesuatu, langsung tercetus apakah makanan ini bersih atau tidak. Apakah makanan ini sudah tercemar virus atau bakteri. Sampai pakaian yang kita pakai juga semua juga sama. Coba bayangkan, hidup sampai seperti ini. Dari kehidupan yang mapan menjadi tidak mapan. Dari kehidupan yang bebas, dari kehidupan yang nyaman menjadi tidak nyaman. Dari kehidupan yang kita anggap dulu normal, yang biasa, seperti manusia lakukan pada umumnya semua, itu sekarang menjadi sesuatu yang tidak biasa lagi. Berubah total. Peraturan, ketentuan, kebiasaan lama sudah tidak bisa lagi digunakan karena sudah tidak cocok dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini. Kesana kemari kita harus menjaga kebersihan. Ketemu wastafel atau ketemu tempat, kita harus cuci tangan secepatnya. Ketika kita sempat memegang sesuatu, sudah langsung tercetus di bayangan, ayo cari desinfektan, cari antiseptik supaya tangan kita dapat dibersihkan. Nah, kalau kita amati, memang dalam setiap roda kehidupan manusia selalu ada saat-saat yang memaksa manusia itu berubah. Kalau kita amati sejarah-sejarah yang lalu, ya juga pasti kehidupan manusia itu bisa berubah-berubah. Tapi yang biasanya terjadi cenderungnya manusia itu terkadang sulit menerima perubahan ini jikalau tidak terpaksa. Kalau terpaksa, baru dia akan merasa saya sangat menderita kalau saya tidak berubah. Jadi untuk berubah itu tidak gampang. Ya, contoh yang sangat simpel itu adalah kalau kita sudah mempunyai kebiasaan memegang sendok dengan tangan kanan. Ada yang mungkin kebiasaannya memegang dengan tangan kiri. Coba kita rubah sekarang. Yang memegang sendok dengan tangan kanan, kita rubah memegang sendok dengan tangan kiri, dan kita makan coba. Saya percaya, pasti kita tidak dapat menikmati makanan itu secara utuh. Dan kita merasa puas ketika menikmati makanan itu. Nah, perubahan kira-kira seperti itu. Sangat menyakitkan, sangat tidak biasa. Nah, begitu juga dengan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini. Dan saya percaya mungkin ada sebagian orang yang masih beranggapan bahwa wabah virus ini biasa saja. Ya, mereka masih menganggap enteng. Mereka tidak percaya akan apa yang terjadi. Mereka tidak mau menghadapi kenyataan. Di mana-mana kita bisa melihat sekitar kita begitu banyak orang yang masih berkumpul, bercengkraman ria, ngobrol kenceng-kenceng, tidak ada batas. Jangankan 2 meter,
terkadang hanya bersebelah-sebelahan saja. Ada yang sambil merokok, saking asiknya juga. Jadi sebagian orang masih ada yang hidup seperti itu. Tapi sebagian juga kalau kita lihat, termasuk kita semua, kita sekarang sudah berusaha menjaga kesehatan, sudah mikir rupa. Kita berolahraga setiap hari, menjaga agar imun, kesehatan kita itu ada, kekebalan di dalam tubuh kita ada. Dengan kesehatan yang terjaga dan mikir rupa, maka lebih minimal virus itu dapat menyerang tubuh kita. Kita lebih selektif lagi untuk memegang segala sesuatu. Mungkin kalau ada sarana lain yang bisa kita gunakan untuk misalnya membuka pintu, kita tidak perlu tangan yang memegang pintu itu, tapi kita memakai sarana antara untuk memegang pintu itu. Dan kita sering mencuci tangan dengan sabun, ya, kita jaga kebersihan kita tidak mau berkumpul-kumpul ke satu tempat pun itu secukupnya saja waktunya, tidak seperti yang lalu lagi bisa berjam-jam di satu tempat. Nah, memang perubahan itu akan kita terima dengan baik dan akan membawa hasil yang baik jikalau kita mau mengikuti perubahan tersebut. Sama halnya saya teringat akan keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Kita tahu dulu kita ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang hidupnya sia-sia, manusia yang hanya menjalani hidup keseharian itu setiap hari, menjalani dengan rutinitas yang ada, dan akhirnya ketika waktunya sampai, dia akan menghadapi kematian, dan kita tahu kebinasaan kekal yang akan menantinya. Manusia tidak ada pengharapan, tetapi oleh karena adanya Kristus yang telah menebus dosa kita di atas kayu salib, sekaligus penebusan itu memberikan kehidupan yang kekal, sehingga kelak ketika kita waktunya sudah sampai, anak-anak Tuhan yang hidup dalam Tuhan pasti akan tinggal bersamanya selama-lamanya. Tetapi apakah kita hanya cukup percaya saja, kita bertobat, kita percaya, oh ya, kalau saya satu hari kelak tidak ada di dunia ini, maka saya akan ke surga. Itu gampang sekali diucapkan para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi mereka hanya mau menerima enaknya saja. Saya pasti masuk ke surga. Tetapi keseharian hidup mereka sehari-hari tidak mau dirubah. Manusia lama yang sudah ditebus oleh darah Yesus, darah Kristus, itu tetap mereka tidak mau tinggalkan. Mereka tetap hidup dengan cara-cara manusia yang lama, yang selalu hidup jatuh di dalam satu dosa demi dosa yang lain. Dan Tuhan pernah berkata bahwa dosa kecil, dosa besar itu sama saja akibatnya. Nah, ketika mereka berkeras hati tetap mau hidup di dalam manusia lama, tidak mau berubah, apa yang terjadi? Ya tetap sama. Keselamatan iman kita kepada Kristus akan sia-sia. Karena keselamatan itu harus kita jaga setiap saat, setiap waktu. Tapi kita kan hanya manusia yang masih lemah, yang terdiri atas daging. Manusia yang cenderung masih bisa melakukan kesalahan maupun dosa. Ya, kita tahu betul, memang kita hanya manusia biasa, manusia yang lemah. Ya, kita masih hidup di dunia ini. Tapi kita harus ingat juga bahwa ada Roh Kudus, ada Roh Penghibur yang akan menguatkan kita, yang akan menasihati kita, yang akan memberikan satu hikmat supaya kita mampu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kuncinya adalah bagi anak-anak Tuhan, baik Anda semua maupun saya khususnya, karena firman ini adalah pedang bermata dua,
selain menegur Anda semua, juga menegur saya. Baiklah, mari kita berubah. Kita harus berubah. Kalau kita tidak harus berubah, rancangan Tuhan tidak akan terjadi di dalam hidup kita, baik sekarang di dunia maupun nanti kelak. Nah, kalau kita mengerti bahwa kasih karunia Tuhanlah yang akan menguatkan kita, dan hubungan kita secara intens, secara intim, secara akrab dengan Tuhan yang akan memampukan kita, para pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, untuk perubahan di dalam hidup kita, di dalam mengikuti Kristus, tentu kita harus mengerti beberapa hal supaya kita tahu kita mau berubah itu seperti apa sih. Nah, hal yang pertama adalah bahwa perubahan hidup itu adalah suatu keharusan. Kita lihat di dalam Matius 9 ayat 17. Begitu ayatnya berbicara. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru itu disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara dua-duanya. Jadi kalau kita sebelum percaya kepada Tuhan, kita hidup dalam kesia-siaan. Kita hidup di dalam tidak adanya pengharapan. Sekarang oleh karena Kristus, kita ada pengharapan. Hidup kita tidak sia-sia. Tetapi hidup kita seharusnya sesudah mengikuti Kristus harus menjadi hidup yang berkembang, yang maksimal. Berkembang dan maksimal buat apa? Berkembang maksimal untuk Tuhan, untuk sesama kita, untuk lingkungan kita. Dari dulu hidup kita yang tidak berarti apa-apa bagi Tuhan, bagi sesama, bagi lingkungan kita. Tetapi ketika kita sudah mengikuti Tuhan, kita berubah, ya, serupa dengan Kristus. Semua orang harus berusaha. Bukannya saat yang singkat untuk dapat berubah menjadi seperti Kristus, tetapi kita berubah setahap demi setahap serupa dengan Kristus. Maka kita akan membawa kebaikan, maka kita akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Kita akan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Ya, jadi untuk menerima berkat yang baru dari Tuhan, kita harus mempunyai cara pandang yang baru juga, bukan cara pandang yang lama lagi. Perubahan yang pertama adalah kita harus mengerti dan memahami bahwa perubahan menjadi serupa dengan Kristus itu adalah satu keharusan. Harus, tidak bisa tidak. Kita lihat di dalam Matius 9 ayat 17. Kenapa harus? Di situ firman Tuhan berkata bahwa begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Jadi paham ya, bahwa tidak mungkin anggur yang sudah tua, anggur yang sudah rusak, anggur yang sudah bau asam, itu kita satukan lagi dengan anggur yang baru. Kita taruh lagi di dalam kantong yang baru. Itu tidak mungkin. Ya, itu akan merusak segalanya.
anggurnya akan rusak, tidak bisa diminum, tidak bisa dinikmati, sekaligus kantong yang ada pun akan rusak. Ini sama halnya dengan manusia lama, karakter yang lama yang ada pada diri kita sebelum kita percaya kepada Tuhan. Itu tetap kita pelihara, tetap kita jalankan sifat-sifat perbuatan-perbuatan manusia lama itu. Sedangkan saat ini kita sudah menerima Kristus. Oleh darah Kristus, oleh iman kita percaya kepadanya, kita sudah dibenarkan. Kita sudah didamaikan kembali. Kita sudah disatukan kembali dengan Kristus. Tidak ada jurang lagi di antara Tuhan dengan kita. Nah, dengan manusia baru, ciptaan yang baru, ya seperti wadah yang baru, seperti manusia yang baru lahir dari kandungan ibunya. Lalu kita satukan lagi dengan karakter manusia yang lama. Sehingga kita bagaikan hidup di dua alam. Ya, satu sisi kita mengerjakan sifat-sifat manusia yang lama. Tapi satu sisi kita juga mengerjakan sifat-sifat ciptaan yang baru. Dan apa yang terjadi? Kedua hal itu tidak bisa disatukan dalam hidup kita. Awalnya mungkin, bisa Pak, saya bisa memilah-milah kok. Ya, ketika saya lagi bekerja, saya mengerjakan hal seperti ini. Ketika saya di gereja, beda lagi sifat saya. Nah, banyak sekali hal yang orang yang melakukan hal seperti itu. Mungkin juga kita bisa melakukan hal seperti itu. Ya, kita bisa melakukan hal seperti itu. Tapi biarlah pada malam hari ini, ya kita sudah mendapat perundungan firman Tuhan ini bahwa ketika sudah menjadi ciptaan baru, maka hidup kita harus berubah total, berubah sesuai dengan kehendak Kristus, supaya berkat Tuhan yang baru, kasih karunia Tuhan yang baru diberikannya kepada kita, sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang berkembang, maksimal, dan memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, menjadi terang dan garam bagi lingkungan sekitar kita. Hal kedua adalah perubahan itu menuntut satu tekad, satu keyakinan bahwa kita harus meninggalkan sifat-sifat, karakter-karakter manusia lama. Kita harus bertekad untuk membuang semua sifat-sifat lama tersebut. Di dalam Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sejak dari awal ketika kita baru menjadi benih di dalam kandungan ibu, Allah sudah menetapkan kita sebagai anak-anaknya. Allah telah membuat kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi perubahan hidup itu menuntut tekad kita untuk meninggalkan manusia yang lama. Kita harus mempunyai tekad untuk melangkah keluar, bagaikan melangkah dari satu ruangan ke ruangan yang berbeda. Harus mempunyai tekad. Kalau kita tidak mau mempunyai satu tekad untuk mau berubah, selamanya kita tidak akan berubah. Begitu banyak kita dengar bahwa nantilah ketika masih remaja mungkin kita berkata, ya saya sekarang masih baru proses mencari jati diri. Saya baru menikmati hidup saya. Ya, nantilah tunggu saya satu waktu sudah dewasa.
Ketika sudah dewasa, lalu dia berkata, sekarang saya sudah dewasa, hidup saya sudah dituntut oleh berbagai-bagai kebutuhan, berbagai-bagai keinginan, berbagai-bagai impian. Nanti tunggu deh, ada satu waktu ketika saya sudah berumah tangga. Ketika berumah tangga, Anda akan menghadapi satu tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan saat itu Anda masih dengan alasan berkata, nanti aja deh ketika pekerjaan saya sudah mapan, anak-anak sudah tercukupi, keluarga sudah hidup nyaman, ya anak-anak sudah besar, tanggung jawab saya sudah berkurang. Ketika saya sudah berusia lebih lanjut lagi, baru deh saya berubah. Para pemuda yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu usia kita, kepercayaan Tuhan untuk kita di atas dunia ini berapa lama, kita tidak tahu. Kalau kita tidak mempunyai satu tekad saya harus berubah, selama-lamanya kita tidak akan berubah. Selama-lamanya. Kalau hari-hari ini kita diimbau oleh Bapak Gembala untuk merenungkan firman Tuhan, kita selalu mungkin dengan alasan saya capek, saya ketiduran, saya nggak bisa bangun saat teduh, ataupun saya tidak punya saat teduh, nanti besok kita tidak mempunyai tekad ataupun disiplin, kita selamanya tidak akan bisa melakukannya. Percaya hal tersebut. Sifat manusia memang seperti itu, ya. Jadi perubahan yang kedua adalah kita mengerti bahwa harus mempunyai tekad untuk menjadi ciptaan yang baru. Sayang sekali kita sudah dikasih wadah baru, tapi kita masih memakai cara pikir paradigma yang lama. Yang ketiga adalah bahwa kita semua tahu bahwa untuk berubah itu tidak gampang. Ya, ketika kita harus mengerti bahwa kita harus berubah. Berubah itu adalah satu keharusan. Ya, kita harus mempunyai tekad untuk berubah. Tapi kembali lagi, semuanya itu sangat sulit dilakukan. Tidak gampang kita untuk meninggalkan kedagingan kita ini, pikiran-pikiran kita, karakter-karakter manusia lama itu yang sekian lama mencengkram di dalam hati dan pikiran kita. Untuk melepaskan hal tersebut itu tidak gampang, ya. Tapi kita percaya ketika kita sudah mengambil keputusan untuk menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Tuan dalam hidup kita, baiklah kita menyerahkan kepadanya. Biarkan Roh-Nya bekerja secara leluasa di dalam kehidupan kita untuk dapat memberi kekuatan supaya kita dapat meninggalkan yang lama dan menjadi yang baru berkenan kepada Tuhan. Di dalam Roma 6 ayat 16 berkata bahwa apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Kristus, biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Dia yang mengatur hidup kita. Serahkan. Apa yang harus kita lakukan saat-saat sekarang ini? Hanya satu, yaitu ayo selalu belajar mengenal akan dirinya. Mengenal Dia dari mana? Mengenal Dia dari Alkitab yang kita pegang, dari firman Tuhan. Karena disitulah terletak karakter sesungguhnya daripada Tuhan, keinginan daripada Tuhan terhadap manusia.
janji-janjinya yang demikian luar biasa. Janji-janjinya sangat banyak sekali untuk digenapi di dalam hidup kita. Bacalah firman-Nya, dan itu akan menguatkan kita. Secara perlahan-lahan akan brainwash. Ya, bahasa Indonesia adalah cuci otak. Cuci apa? Cuci pikiran-pikiran kita. Pikiran-pikiran lama, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Tuhan. Itu akan dicuci semua melalui tekad kita membaca firman Tuhan. Kalau kita sering saat-saat yang lama, kita sering ke toko buku Gramedia. Kita sangat senang sekali ketika berada di toko buku Gramedia itu, karena di sana banyak sekali buku-buku, ya, topik apapun ada. Ya, dari topik filsafat, agama, marketing, ya, yang bisnis, kepribadian diri, sampai ke buku-buku cara-cara memasak juga ada. Semua sangat komplit. Sangat komplit. Tapi Anda tahu, ini saya bocorkan rahasia. Ini rahasia ilahi. Ini rahasia surga. Seluruh buku yang ada di Gramedia itu tidak bisa menandingi Alkitab, firman Tuhan yang kita pegang dan kita imani itu. Karena disitulah letak kesuksesan seorang manusia ada di dalamnya. Jikalau Anda mau hidup Anda berubah, jikalau Anda mau hidup Anda dapat menerima, dapat digenapi rancangan Tuhan yang indah, maka bacalah firman-Nya, lakukan firman-Nya. Jikalau kita lemah, firman itu akan menguatkan kita, dan Anda akan terheran-heran, terkagum-kagum melihat bahwa begitu luar biasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup Anda semua, termasuk saya. Om sudah mengalami. Jujur saja, Om ingin membagikan pengalaman-pengalaman, ya, bagaimana ketika kita serius mengikuti Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan bagaimana Dia memberikan satu hikmat kepada anak-anaknya. Nah, dalam kesempatan ini, ya, kembali lagi Om ingatkan, ayo sayang, kita sudah mempunyai super buku yang sangat luar biasa, yaitu firman Tuhan. Ayo, bacalah, pakailah firman itu, sehingga hidup kita berubah. Hidup kita berubah sehingga kapasitas kita akan menjadi semakin besar, dan hidup kita akan menjadi satu pujian tersendiri bagi Tuhan. Ingat Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus itu seorang pemburu Kristus, seorang yang sangat luar biasa jahatnya, tetapi bagaimana Tuhan merubah total dirinya ketika Paulus mau menerima perubahan itu. Tuhan merubah sedemikian rupa, dan satu hal yang simpel sekali, ketika kita bisa membaca firman Tuhan yang hari ini kita baca, Injil yang kita baca, itu adalah buah karya daripada penginjilan Paulus. Tanpa Paulus, mungkin Injil ini tidak akan terdengar oleh kita. Nah, contohnya hal seperti itu. Begitu banyak lagi contoh-contoh di dalam Alkitab yang bisa dijadikan panutan bagi kita. Nah, pada malam hari ini, Om membagikan rahasia kerajaan surga, yaitu ini. Ayo, kita sama-sama lakukan. Yang sudah lakukan, tetap konsisten lakukan, dan Anda akan melihat pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa.
Amin. Tuhan, kami mengucap syukur dalam kesempatan yang indah ini, sekalipun masa-masa yang sulit ini, kami masih bisa beribadah, kami masih bisa membaca, kami bisa mendengar firman Tuhan, dan kami masih bisa menikmati berkat daripada firman-Mu ya Bapa. Ini adalah satu anugerah yang terbesar. Hidup kami selalu bersyukur atas segalanya yang terjadi ini. Dan biarlah firman yang sudah ditaburkan kiranya akan memberikan hikmat, kiranya akan mendewasakan cara berpikir kami, cara kami mengikuti Engkau Tuhan. Dan biarlah hidup kami akan menjadi berbuah yang baik bersama dengan Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tak lupa juga Tuhan, kami selalu berdoa untuk anak-anak kami. Kiranya mereka yang sedang mengikuti pendidikannya di tengah-tengah masa yang sulit ini, kiranya Tuhan tetap memberikan semangat dan pengharapan. Biarlah mereka tetap tekun dan konsentrasi untuk dapat mengikuti pendidikan selanjutnya ke jenjang yang lebih tinggi di tengah-tengah situasi yang tidak menentukan ini. Dan bagi mereka yang bekerja juga Tuhan, biarkan mereka bekerja dengan baik, tetap teguhkan, tetap mereka rajin, tetap mereka bersemangat di dalam pekerjaannya. Dan bagi mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan juga, biarlah Tuhan mengulurkan tangan-Mu, memberikan mereka jalan keluar, memberikan mereka jalan, memberikan mereka pekerjaan yang baik untuk dapat menghasilkan sesuatu untuk keperluan hidup mereka. Mereka yang sedang sakit, biarlah Tuhan pulihkan, tutup dan bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Adapun mungkin masih begitu banyak doa-doa yang belum kami panjatkan, tetapi biarlah roh kami Tuhan yang berbicara, roh kami yang menyampaikan kepada Engkau ya Bapa, dan Tuhan yang akan menggenapinya. Sekarang kami akan menerima berkat daripada Engkau Tuhan, sebagai bekal, sebagai kekuatan untuk kami menyongsong hari-hari selanjutnya yang Tuhan masih percayakan. Mari para pemuda-pemudi yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan kita, diberkati Engkau, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Anak, dan kekuatan penghiburan daripada Roh yang Kudus akan selalu menyertai kita, memberkati kita, membawa kita meraih janji-janjinya. Semuanya digenapi di dalam satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bermalam minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.